biar Iya, iya. langsung nyambung ke style. Hal ini apa? Susah baca bukunya itu karena dia bukan orang Inggris asli ya, orang Palestina. Jadi bacanya itu capek baca buku dia. Baca kalimat dia tuh. Anak anak kalimatnya banyak gitu Banyak. nyambung-nyambung. Baik ya ini ya. Following kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mulai dari preface and acknowledgements ya. Halaman 7. Ini mulai following the collapse of the Soviet Union, Islam has come to fill a pivotal conceptual role of an antithesis to the West, the self-described abode of liberal democracies and the rule of law. Dan seterusnya itu with the widespread rise of the Islamist movements during the last 3 or 4 decades, so-called Islamic law or Sharia has increasingly occupied center stage in the language and practices of politics, mainly in the Islamic camp itself, but also in the Western world. Popular narratives and a staggering array of quasi-scholarly accounts have distorted Sharia beyond recognition, conflating its principles and practices in the past with its modern, highly politicized reincarnations. This book is about distinction, about what Sharia as doctrine and practice represented in history, how it functions within society and the moral community, how it coexisted with the body politics, and how it was transformed and indeed appropriated as a tool of modernity wielded above all by the nation states. This is the first paragraph ya. Ini paragraf pertama. Saya baca terus artinya ya, tidak per Iya. baris. Hmm. Following the collapse of the Soviet Union, meng- me- menyusul kejatuhan Uni Soviet, Islam telah muncul mengisi peran konseptual yang sangat mendasar sebagai antitesis Barat. Itu udah lama kita ketahui ya. Sudah banyak dibincang juga bahwa Islam muncul sebagai antitesis Barat, berhadapan lah setelah Uni Soviet runtuh ya. Jadi West itu sendiri adalah the self-described abode of liberal democracies and the rule of law. Jadi kata West itu sendiri adalah mengandung ya, abode, self-described abode itu katanya itu sendiri itu mengandung asosiasi demokrasi liberal dan aturan hukum yang liberal ya. West itu. The West itu udah paham orang kalau dibilang West itu adalah rumah untuk demokrasi dan aturan hukum yang liberal, berhadapan dengan Islam yang religius tentunya. Dengan munculnya yang sangat luas tersebar gerakan-gerakan Islam dalam waktu 4 3 atau 4 dekade ini yang yang dinamakan sebagai Islamic Law atau Syariah telah mengambil tempat gitu. Telah terus-terusan semakin mengambil tempat yang sangat eh, strategis atau center stage ya dia. Menjadi panggung lah dalam
politik, praktis, dan bahasa-bahasa politik. Terutama tentu di negara di wilayah Muslim ya, dan juga di dunia Barat. Jadi narasi populer, populer dan kemunculan tampilan tampilan yang sangat masif, eh, wacana-wacana yang semi akademis telah mendistorsi syariah beyond recognition. Eh, Apa itu maksudnya? Istilah syariah itu begitu sering muncul gitu. Kayak kita itu ada demam Islamisasi seperti bank syariah gitu. Eh Beyond recognition itu sudah sangat diakui gitu. Populer gitu ya. Kayak demam syariah gitu, syarianisasi gitu. Itu sudah sangat tidak bisa tidak diakui lagi, sudah diakui luas gitu. Eh Bank syariah semua serba syariah. Sampai ada kan itu candaan katanya eh, apa parter parter tua syariah katanya gitu. Jadi semua disyariahkan. Nah ini conflating ini apa ya? Saya lihat dulu. Itu kira-kira ingat nggak? Saya ingat sekali mulainya ekonomi syariah itu tahun-tahun 90-an itu. 3 dekade lalu kan katanya. 3 dekade, 4 dekade laluan. Eh, it- Walaupun ada yang membantah, tapi memang diskusi yang luas, gerakan-gerakan keislaman itu mengangkat istilah-istilah syariah, hukum Islam. Sampai semua kan sekarang Bank BNI syariah. Ya udah mereka tidak bisa lagi mengelak kepopuleran syariah dan kedudukan eh, kaum muslim ini dalam oke conflating itu menggabungkan katanya. Jadi conflating its principles and practices in the past with its modern highly politicized reincarnation. Jadi seperti menggabungkan eh, praktek-praktek dan prinsip-prinsip masa lalu tradisional yang dulu syariah itu hanya tidak sampai ke bidang ekonomi, eh, apa kriminal ya, hukum-hukum kriminal jinayah yang dia publik, dulu kan masih yang hukum-hukum privat. Itu mengemuka kemudian melebur dengan eh, tampilannya yang modern, tapi katanya juga itu sebenarnya secara secara jelas apa secara highly sangat politisasi. Ada juga aspek politisasinya kemunculan syariah ini. Itu itu ada bahasan banyak tentang itu ya. Bukan murni dia sebagai suatu aspek kesalehan ya, aspek religiusitas, tapi tentu ada aspek-aspek politik sehingga syariah istilah-istilah syariah itu demam syariah lah katanya dulu itu kan. Tapi sekarang sudah ini kita sudah merasa home ya. Nggak tahu masih juga ada perdebatan apakah perlu syariah-syariah yang penting substansinya, formalitasnya kan ngapain syariah kalau hanya perputaran uangnya juga tidak jelas atau pakai kata-kata syariah tapi ternyata bunganya sama aja dengan yang konvensional kan. Kita pinjam-pinjam di bank syariah kan ternyata sama aja, malah yang ada yang ngamuk, ah lebih mahal katanya.
Oke, this book is about distinction. Buku ini adalah tentang perbedaan-perbedaan. Ini yang saya masih meraba. Jadi kita perlu baca preface dia. Perbedaan-perbedaan tentang apa itu syariah sebagai doktrin dan praktek yang tampil dalam sejarah. Bagaimana syariah itu berfungsi dalam masyarakat dan sebagai and the moral community, masyarakat moral. Bagaimana syariah itu coexisted with the body politic. Bagaimana syariah itu dapat bisa eh, eksis bersama-sama dengan eh, lembaga-lembaga politik gitu ya. Body politik ini politik. Wah, apa maksud dengan body politik ini? Politik sebagai sebuah yang memang politik praktis kali ya. Dan bagaimana syariat itu ditransformasi dan sungguh justru bisa gitu, appropriate, cocok untuk instrumen modernitas. Will did will did above all by the nation state. Dia dia bisa ternyata sebagai instrumen modernitas dan eh, di atas semua itu justru dia me, wielded itu berlimpah sebagai tool of modernity, wielded above all by the nation state. Di, diperlukan dalam negara bangsa gitu. Mana nih ada orang yang di sini? Siapa nih satu lagi? Reski Zahara itu, Bu Reski ya, Zahara. Bu Rara itu Siapa deh? mungkin Reski Zahara Lubis itu. Orang. Oh, iya. Nanti kalau ada yang kurang ini terjemahnya itu ya. Apa Kak? Lanjut aja. Will ada apa? Tahu tapi Kan ini dijelaskan. oke, wielded itu digunakan, digunakan. Jadi dia justru digunakan oleh above all itu kan di atas segalanya ya, above all. Dia tuh bahkan di atas segala itu berguna, digunakan oleh negara bangsa. Negara-negara ini maksudnya negara-negara, seluruh negara. Jadi ini saya belum klik gitu ya kan arahnya buku ini. Although this book has in many ways been in the making for over 2 decades, it was written between 2004 ya and 28, during which period much in my thinking on the subject continued to change and develop. Yeah. Over time, this thinking and the resultant book became increasingly grounded in frameworks of inquiry beyond the field of law in general and Islamic law in particular. And like many other books, in several chapters and sections were written under variable conditions, in part owing to this variation and in part because of the inherently diverse nature of its subject matter. The book deals with issues at various level of description and analysis and can therefore be read on more than one plane. Students beginning the exploration of the Sharia and its history, as well readers peripherally interested in the theoretical mooting may ignore the theoretical parts of the book, especially the second section of introduction. And we have chapter 13, a lesson that neither the specialist nor the advanced student might want to take. Oh, nanti kita skip yang nggak perlu seperti ucapan terima kasih ya. Iya. Tapi ada beberapa yang ini perlu halaman pertama ini kita baca. Saya artikannya begini. Kita dengar dulu apa yang dia pikirkan tentang tulisan dia kan. Walaupun nanti kita membacanya ternyata isinya berbeda. Tapi yang dia bilang, jadi
apa dia bilang ini buku katanya dalam dilihat dari berbagai segi, in many ways, dia in, been in the making for over 2 days. Merupakan apa ya, ter, ter- tercipta hampir 2 decades katanya. Tapi dia bilang 2 dekade. Tapi itu katanya ditulis antara 2004 sampai 2008 kan empat tahun cuma. Mungkin Mungkin prosesnya, cerita dia itu prosesnya mungkin ya. cerita bu- oh ya, been in the making for over two diproses ya. Nggak tahu mungkin maksud dia. Tapi itu cerita kan between 2004 dan 2008. Iya, Kalau saya mikir mungkin gini, ini cerita buku ini adalah rangkuman dari bisa mengambil apa eh, hampir 2 dekade persoalannya gitu loh. Persoalan 2 dekade. Karena kan 90-an itu syariah itu yang booming-booming itu. Jadi persoalannya itu sudah 2 dekade ya, 20 tahun. Dah tahun 90-an kan itu. Saya ingat sekali tuh, 90 2000 kan. Jadi persoalannya itu adalah persoalan 2 dekade. Persoalan demam syariah itu loh. Kalian udah nggak ngikuti ya waktu mahasiswa dulu ya. Kayak mana semua mau disyarianisasi itu. Kayaknya syariah jadi kayak bunga lah gitu, kayak lagi mekar-mekarnya kemarin tuh. Karena keislaman orang kan menguat waktu itu ya. Eh, kan partai Islam semua itu gitu-gitulah. Eh, nah syariah ini sih apanya? Nah itu persoalan itu 2 dekade yang lalu, hampir 2 dekade, tapi dia nulisnya merekam persoalan 2 dekade itu ditulisnya 2004 sampai 2008. Memang Halak ini selalu nulis buku per 3 tahun dia, per 3 tahun. Jadi dalam periode itu katanya pemikiran dia saja pun sudah banyak berubah dan berkembang. Jadi sambil dia nulis pun pemikiran dia berkembang. Sepa, Sepanjang waktu itu, this thinking and the resultant book and the framework inquiry beyond the field of law in general and Islamic law. Jadi pemikiran dan buku yang eh, muncul itu, yang resultant, yang mendorong munculnya itu semakin berakar pada framework. Framework itu kerangka pikir penelitian di luar dari lapangan hukum dan hukum Islam terutama. Artinya ini banyak aspek-aspek di luar hukum yang mempengaruhi dan terkait dengan tulisan-tulisan ini yang mempengaruhi pemikirannya. Dan seperti banyak buku lainnya, beberapa bab dan seksi ditulis di dalam beberapa kondisi yang bermacam-macam ya. In part owing to this variation, in part sebagian berhutang budi pada variasi-variasi ini kan kabur sekali ya. Dan sebagian dikarenakan karakter yang berbeda dari persoalan itu atau materinya. Jadi buku ini ber deal with berhadapan atau membahas isu-isu di level yang bermacam-macam dan analisis at various level of description and analysis.
terkait dengan isu-isu i- et- isu tentang penjelasan dan analisis yang berbeda-beda gitu. Dan karena berbeda-beda itu dia menjadi buku yang tidak satu landasan, tidak satu one plan. Artinya begini, mahasiswa awal yang baru mulai eksplorasi mereka tentang syariah dan sejarah syariah sampai kepada pembaca yang sedikit sekali pengetahuannya tentang eh, teori-teori syariah bisa membaca buku ini, yaitu mereka bisa saja mencuek, meninggalkan atau tidak tidak membaca bagian-bagian teoritisnya, yaitu bagian teoritis itu yaitu seksi kedua dari introduction dan mungkin bab 13. Itu yang bersifat teoritis sekali katanya, terkait dengan hukum banget gitu. Tapi mereka bisa membaca bab-bab lain. Artinya bab-bab lain itu bisa dibaca umum dia, bisa dibaca orang umum. Eh, Jadi bisa lisensinya untuk orang spesialis bisa. No, no. Yang bagian teori ini khusus untuk orang spesialis dan student advance gitu. Oke, ini kurasa udah selesai ya. I'm fully aware that some reader might find the second difficult to negotiate. Oke, ini dia kasih tahu bahwa di bagian kedua itu dari introduction itu sulit untuk dinegosiasi. Apa maksudnya negosiasi? Mungkin salah salah konsep, salah pemahaman tentang relevansinya dengan keseluruhan buku. Nanti kita baca apa itu the second section of introduction. Emang isinya apa katanya kok sepertinya asing gitu. Apa selanjutnya tidak perlu lagi kita baca ya? Kalau bagi saya ini perlu sekali, tapi susah sekali menjelaskannya sama kalian. Gak apa-apa kalau perlu dibaca, dibaca aja Kak. Jelaskan apa. Jadi ada persoalan-persoalan antropologi di situ. Menariknya kan orang ini tahu apa yang dia lakukan. Itulah pengarangnya nih, kan. Coba ini di section heavily Foucauldian. Tahu vokal? Vokal. Coba baca ini ada kalimat vokal ini nama seseorang. Di empat, satu, dua, tiga, empat. Di lima baris terakhir bab paragraf ketiga. Dari I'm fully aware itu. Di lima baris terakhir Oh bab iya. tiga. Ah, Di section, hmm, dapat di section iya. heavily Foucauldian. Coba, itu kan kayak mana kita mau paham? Vokal itu ngerti vokal? Vok, bukan saya ngejanya salah. Vo, vokal. Untuk orang-orang hermeneutik ini nama ini sangat sangat apa? Teman saya ada orang hermeneutik yang sangat liberal. Kayak kayak Gadamer tahu pernah dengar Gadamer? Nah, Heidegger. Wah, kita ini ya orang nulis hukum Islam tapi semua dia pakai apanya?
Jadi saya nggak bisa menjelaskan karena saya harus teman saya nih orang-orang antropologi yang tahu antropologi hermeneutik. Katanya seksi ini, seksi bagian mana ya tadi? Dia cerita seksi kedua tadi. Yang bagian seksi kedua introduction itu sangat vokal banget katanya. Misalnya Fred tahu Vokal Dian ya. Fred Fred tahu psikolog itu loh. Fred yang bilang manusia itu terus tumbuhnya dari monyet loh, mengalami Vokal evolusi. Dian. Oh no no no. Fred Kan itu yang menyatakan tentang ayo mana si Rara ini. Fred itu yang menyatakan ego itu ego manusia. Dia suka anak bisa suka sama ibunya, anak laki-laki suka sama bapaknya gitu. Nanti diperiksa Fred. Jadi ini sangat vokal dan banget gitu. Aduh mau bilang apa vokal ini misalnya dia tokoh kayak Harun Harun Nasution gitu ya. iya, Jadi kalau pemikirannya tentang eh, apa atau Nurholis Majid lah, kan udah tahu kan pemikiran Nurholis Majid. iya, Nah kalau saya bilang, ih itu sangat Nurholis Majid kan, Nurholis Majid banget itu. Kalau saya waktu itu ya kan, oh itu Nurholis Majid banget. Artinya sangat pluralistik, pluralisme dia, sangat mendukung pluralisme, sangat. Nah gitu, ini katanya vokal dan banget katanya. Jadi, is therefore not about my ways of analyzing the subject matter of Islamic law throughout the book. Although I am no doubt in depth to vocal, among many others for certain analysis in part 3. Jadi cara dia menganalisis itu katanya ngambil dengan vokal itu. Tapi apa itu analisis vokal kita sama sekali blank ya kan. Makanya. But rather about the book itself and its place in the knowledge that has been generated in the field. Wah ini saya nggak nangkap nih. Nanti mungkin Pak Paisar. Tapi saya tahu maksud dia. Tapi apa itu konsep vokal itu si vokal ini saya harus buka lagi. Saya suka baca tuh postingan-postingan. Kalau Gadamer saya tahu dia tentang hermeneutik. Ini sangat ini gimana antara pembaca dan pengarang buku loh. Oke lah, saya kira sampai di situ yang sangat penting eh, sampai bab ketiga, paragraf ketiga ini harus sering dibaca lagi. kalau saya eh ketik di apa ini kan, Kak, pemikiran Michael Foucault itu kan, ya artiin pemikiran Michael Foucault itu artiin enggak apanya, saya cari di AI kan, oh si di Google. vokalnya. Pemikiran Michael Foucault itu berpusat pada konsep kekuasaan, power, dan pengetahuan, knowledge ya, dan hubungan antara keduanya. Ia berpendapat bahwa kekuasaan bukanlah suatu hak milik, melainkan sebuah strategi yang tersebar dalam berbagai relasi manusia. Dan pengetahuan tidak netral, melainkan dibentuk oleh struktur kekuasaan. Foucault juga menyoroti konsep arkeologi pengetahuan untuk memahami bagaimana praktek diskursif membentuk dan mengarahkan evolusi pengetahuan dalam sejarah. Berikut dalam beberapa poin utama dari pemikiran Foucault. Kekuasaan sebagai relasi. Foucault menolak gagasan kekuasaan Ya, sebagai sesuatu yang dipegang oleh individu atau lembaga tertentu. Ia berargumen bahwa kekuasaan adalah sebuah relasi yang terus-menerus terjadi dalam berbagai interaksi manusia. ya. Memang agak mengarah kalau gitu. Memang pernah saya baca keyakinan si Halak ini bahwa hukum Islam itu dipakai, itu ada unsur kekuasaan di situ, ada unsur politik, politik lah pokoknya terlibat dalam pelaksanaan hukum. Eh,
Dispursnya sistematik practice inside. Jadi dia sangat membicarakan hukum Islam itu bukan bukan soal aspek religius tuh yang dia mau apakan buang ya. Kalau kita kan sikit-sikit nanti menyatakan hukum Islam itu hebat, bagus, memang itulah kebenaran Islam, memang Tuhan tahu apa yang kepada hambanya itu kehebatan-kehebatan hukum itu kan kita itu kalau sambil kita membahas hukum Islam. Kalau ini itu kan tidak ada sama sekali. Mereka bicara hukum itu nanti itulah ada aspek politik, history, pendekatan history, nanti masuklah mungkin konsep yang udah ditertanam di kepalanya itu konsep vokal tadi tuh mungkin yang terkait dengan eh, power, kekuasaan gitu-gitu. Tapi jelasnya di mana itu mempengaruhi kesimpulan atau keterangan dia. Nanti itu menjadi apa sama kita. Jadi kita ini membaca ini bukan membaca sebuah kebenaran ya, tapi membaca pemikiran ya kan. Eh, Gimana halak ini? Oh, kok belok ke sana dia ya? Hmm. Tapi dia udah kasih tahu duluan kan ini apa yang apanya. Terutama di bab 2 itu coba nanti kita lihat apa sih yang dia tulis. Eh, Ya ini sangat inilah. Saya harus baca lagi ini 2 3 kali tentang dispositioning which relativizes scholarly discourse. Nah kan kalau dari relativisasi itu kan tidak ada yang mutlak berarti. Jadi wacana akademik itu, wacana kesarjanaan, dia relativisasi, tidak ada yang mutlak benar gitu. Cenderung untuk mereduksi Baca yang mana nih Kak? risiko re- yang dekat-dekat tadi di section itu, yang masih bab 3 masih berusaha eh, memahami apa yang diterangkan Halak sebagai Vokal dia cara untuk dia menulis itu ya, cara menulis untuk seksi 2. Di atas di section tadi ada dispositioning ini, nanti bisa diartiin pakai Google aja nanti. iya. Dispositioning, jadi posisi dia itu, ya kan? Ini menarik sekali ini konsep-konsep hermeneutik lah. Jadi ini sangat ini. Kalau mau nanti saya tulis saja dulu ya untuk satu paragraf ini. Saya tulis artinya gitu, ngerti? Iya. Dari mulai I'm fully aware ini Hmm. Oh, dispositioning sampai ya ada Daud. Nah, ini dia. iya ini masih menjelaskan itu tentang gimana subjek, objek, Hmm. pembaca, teks, teks pembaca, teks konteks pembaca. Itu kan kerjaan hermeneutik itu kan gitu. Gimana teks, gimana konteks, gimana pembaca. Nah, itu tuh yang coba diterangkan sama hermeneutik itu. Ada teorinya itu. Eh, jadi itu merelativisasi teks. Mereka bilang kebenaran itu bukan di teks. Sementara Islam kan meletakkan Quran itu mutlak benar ya. Mutlak kan benar itu Quran itu. Baru kan digugat sama orang-orang hermeneutik. Tapi kan itu kan teks. Ketika dia sudah sampai ke pembaca, itu kan bukan teks lagi. Pembaca antara pembaca dan teks itu ada konteks. Jadi tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwa ketika dia membaca Quran, itulah Quran itu. Itu udah terjadi transisi dia, transformasi, ada pergerakan. Maka itulah teori mereka yang mengatakan tidak ada penafsiran yang mutlak benar.
Kalau dulu kan enggak, masa zaman dulu itu. Kalau udah diterjemahkan, ditafsirkan, tafsir itu menjadi Quran lagi kan, Quran menjadi Quran juga gitu. Maka dari situlah muncul kemudian penjernihan istilah-istilah seperti syariah, fikih dan lain-lain itu mulailah itu dipengaruhi oleh hermeneutik ini, dan hermeneutik ini munculnya dari hermeneutik Bible. Jadi kita terapkan pembacaan Bible kepada pembacaan Al-Quran. Nah ini dia mencoba menerangkan itu. Kayak mana ada to understand the other, the subject gitu ya. Pemosisian ini membuat wacana akademik itu menjadi relatif. Ya, jadi nantilah saya apakan ini terjemahkan. Saya tahu maksudnya, tapi itulah keterangannya yang tadi itu sedikit itu. Dia mencoba untuk kayak mana wacana akademik has shaped modern politik dan juga konsepsi tentang hukum. Coba dia bilang. Wacana akademik bisa membentuk atau shape membentuk politik masa modern ini. Dan yang lebih penting tentang konsep kita tentang hukum. Kemana arahnya nanti itu di apa. Bagaimana ini? Masih ada Rara ini. Masih enggak. Rara, kamu dengar apa enggak? Kan Nyimak, English, nyimak. your English is good ya. Ini kan, ya kan? Ra, Pasif, mau pasif. coba ini ngeri kali nih. Jadi ini dia, ada Nietzsche. Coba bayangkan ini kayak mana mau baca buku dia kalau kita nggak tahu apa itu Nietzsche. Nietzsche loh, yang pembawa Marxis itu. Ada Bauman ini. Jadi coba di introduction masuk silakan. Tadi kan dia bilang di introduction sesi kedua dia bilangnya. Jadi dari para judulnya aja The Presence of Language and Modernity. Coba. Ini udah cerita hermeneutik dia. Arahnya kemana saya belum nangkap. Jadi Hmm. penjara bahasa dan modernitas. Masih berbicara tentang hermeneutik deh. Gimana mungkin istilah-istilah syariah kita itu nanti kan katanya dipakai untuk politik, apa yang dikatakan syariah, eh, termasuk sini Abdullah Naim itu kan, dia kan mau mendesakralisasi syariah. Jadi ketika ada kata syariah, dia ngebayangan itu bukan sangat religius. Itu kan ada buku ini dia saya bawa. Jadi ini ada buku Abdullah Naim, kalau bisa nampak ini, dekonstruksi syariah. Ini dekonstruksi syariah satu, dekonstruksi syariah dua. Ini yang itu ada tuh Kak saya. Sekedar mau Yang depannya ada tuh Kak. Saya punya bukunya itu ah yang depan. Yang buku depan itu ada tuh. Ah, yang kiri, ya, yang kiri. ya. Saya punya nah itu. Yang ini yang nomor berapa? Yang satu ya? Wah ya, ini yang dua, ini yang satu ini. Itu ada saya tuh. Jadi arahnya gitu, permainan permainan bahasa ini kayaknya yang mau dibahas Halak dulu. Karena kan dia bilang gimana fungsinya dalam syariah, dalam sejarah tadi kan. Buku Selamat ini kan, bergabung Prof oh Sukiyati. Prof Sukiyati udah gabung Kak. iya ya, boleh disambung silakan baca Bu Sukiati. Kan kita kan kalau udah baca pendahuluan ya, langsung nyambung ke introduction kan. Masih di tempat acara ya, saya dengar dulu. Ya kan, Pak Iya. Heri? Iya. Kan kita ada gunanya kita baca tadi previous-nya kan. Iya. Saya tadi saya berguna karena ternyata di introduction the presence of language. Oh, dia bilang dia pakai rangka pemikiran vokal tadi, vokal. Jadi gimana kita mau baca introduction kalau nggak kita baca apa yang dia mau bilang gitu loh. Makanya perlu baca pembukaan, kata pembuka.
Baiklah, bisa kita satu paragraf lagi aja. Setelah itu nanti mungkin Bu Sukiyati ya. Wah, ini luar biasa ini. Masih di Tolong acara ada yang nggak gerakkan. bisa lah apa Siapa mau baca ini ya kan? Padahal ini, 600 halaman ini. iya, padahal kita ya sekarang ini. Gerakan membaca bahasa Indonesia aja sekarang udah mulai ada dan itu harusnya perlu digerakkan. Buku bahasa Indonesia dibaca kayak gini Hmm. sama anak dari mulai anak SMP, SMA. Namanya baca, namanya baca membaca. Nanti masuk bagian itu telling story. Kita baca paragraf ini satu paragraf Iya. ya redaction I- ini. Iya, tergantung yang Saya baca lah. Kalau saya kami sudah ikut ada. aja Mustami. Kira Kak. Jam berapa ini jam? Jam 9. Ya coba Sukiyati. Bu Sugiyati Nanti Bu masih Sukiyati diajar. tolong baca introduction-nya ya. Baca Masih baca di rumah masih dulu acara, nanti. Kak. Masih Hah? acara. Masih Ya. acara. Ya nanti tolong baca introduction-nya di rumah apa preface-nya ya di rumah ya. Udah di-share kan bukunya? Udah, Oke. PDF-nya The udah. presence of language and modernity. Ya ya kita mulai. To write the history of Sharia is to represent the other. Coba ini. Apa yang dia maksud ini? Yet such a representation brings with it an insoluble problem that ensues from our distinctly modern conception and modern legislation of language. As our language, in this case, obviously 21st century English, is the common repository of ever-changing modern conceptions, modern categories, and primarily the nominal representation of the modern condition. We stand nearly helpless before the wide expanse of what we take to be Islamic law and its history. Our language fails us in our endeavor to produce a representation of that history, which not only spoke different languages, none of them English, not even in British India, but also articulated itself conceptually, socially, and institutionally, and culturally in manners and ways vastly different from those material and non-material cultures that produce modernity and its Western language traditions. Jadi dia ini gini, dia sebelum saya baca letterless, dia ini kan nulis untuk English audience ya, buku ini ya, untuk English audience di negara Inggris, di negara di dunia Barat ya. Jadi dia perlu menyatakan ketika saya menyampaikan kata syariah, katanya itu seperti menyampaikan orang asing kan. Yang dia mau kenalkan ini, yang dia mau tulis, yang mau dia terangkan ini adalah sosok asing. Dia karena dia tulis ini untuk orang Barat, untuk orang non-Muslim, untuk orang English yang sama sekali tidak punya ide tentang Islam gitu ya. Apalagi hukum Islam. Islam aja mereka masih nanya kan, itu Kak, jilbab itu kenapa kamu pakai tutup kepala kan gitu. Bayangan ini ceritanya kan 20 tahun lalu ya, hampir ya. Nah, jadi buku ini 20 tahun lalu masih lah gitu, masih belum gitu lah Islam itu menyatu dengan Barat. Sekarang kan ada peristiwa Gaza kan sudah sangat masuk Islam itu di perbincangan, masuk ke rumah mereka, masuk ke dapur mereka, mungkin udah masuk ke kamar mereka ya di dunia barat itu. Nah, kalau dulu kan enggak. Nah, begini dia bilang, menulis tentang sejarah syariah itu seperti menampilkan the other. The other itu tahu, sosok orang lain gitu.
the other. Kalau bahasa Arabnya itu minhum gitu ya. Jadi minna minhum, the other, orang lain gitu. Orang asing. Saya nggak baca apanya nih. Eh footnote-nya. Jangan-jangan bukan orang lain aja, tapi double other, ngeri ya. Kayak double minority, pernah dengar double minority itu sudah Kristen, sudah Kristen, Cina lagi gitu misalnya ya. Double minority deh. Eh kalau orang kayak orang Mendeling kali ya. Ada orang Mendeling Kristen nggak di daerah Jawa sana gitu ya. Dia sebagai orang Mendeling aja di Jawa yang paling Islami itu di mana? Misalnya di Hmm, Jombang. Madura. Nah, dia orang Mendeling aja udah minoritas ya. Habis itu udah Mendeling Kristen lagi. Nah, itu namanya double minority ya. Jadi jangan-jangan cerita tentang syariah ini, kata si Halak ini, itu di footnote-nya ya. If not the double other, who is the other in history. Jadi itu kayak double other. So, udah orang lain, orang asing benar-benar. And this is preserved by another other. Wah ini kacau kali. Kalau nggak diterjemahkan nulis ini payah kali kalimatnya. By another other. For the status of double other, if you will, once more otherize other. Memanglah sialan. Ini kalau nggak ditulis saya nggak bisa menjelaskan footnote ini ya. Baik. But yet masih saja representasi other ini brings with it problem yang sulit dipecahkan. Dalam menampilkan other ini, di dalamnya tuh muncul suatu problem yang sulit ya, yang mm, yang ensues me, that ensues from our distinctly modern conception and modern legislation of language. Dan meyakinkan ya dari konsep modern yang sangat aneh dan dari bahasa legislasi yang modern. Waduh, mesti ada ini yang menjelaskan ini. Jadi di dalam menjelaskan si orang lain ini, syariah itu, konsep modernnya itu, konsep hukum secara modern itu kan sangat beda, ya. Jadi syariah ini susah memasukkannya dalam penjelasan konsep modern, konsep hukum modern, dan bahasa legislasi yang modern. Itu sulit menjelaskannya. Kalau bahasa legislasi, karena syariah itu kan ada aspek bukan hukum dari pengertian hukum yang di kepala orang tuh ya. Syariah itu sangat ada sakralnya kan, bukan hukum dalam pengertian legal aja. Kalau disatukan syariah diterjemahkan dengan legal, salah. Syariah diterjemahkan dengan law juga nanti salah, Islamic law. Gitu-gitulah maksudnya pembahasannya. Jadi katanya menulis tentang syariah ini kayak menampilkan sosok yang sesuatu yang asing sekali. As our language is the common repository of ever-changing modern conception, modern category and primarily adalah mengingat ya seperti ini yang saya jelaskan tadi, udah termasuk dia. Mengingat bahasa kita
adalah konsep modern yang terus berubah, repositorinya yang umum, common repository. Repository tahu ya, gudang yang umum yang selalu berubah, kategori-kategori modern, dan terutama kondisi-kondisi modern, yang merepresenti the nominal representation of the modern condition, nominal representasi dari kondisi-kondisi modern, maka kita hampir putus asa, tidak terbantu di hadapan ekspansi yang sangat luas tentang apa yang kita sebut sebagai Islamic law dan sejarahnya. Ini mesti, ini kayaknya saya harus langsung terjemah aja nih, biar diterbitkan ya. Iya. Tapi idenya Apa, seperti tadi itu, apa ya. maksudnya penjara bahasa ini itu? Empat baris lagi kita stop ya. Kenapa? Gimana? Apa maksudnya penjara bahasa itu maksudnya dia Penjara bahasa, ya, iya. maksudnya payah kali dia nerangkan syariah ini gitu kan dalam konsep modern atau Nggak konsep. kemampuan menerangkannya. Iya. Iyalah. Iya, betul. Karena tidak bisa juga di, di, dipakai dengan hukum Islam aja gitu ya kan. Hukum Islam dan sejarahnya. Our language fails us in our endeavor to produce a representation of that history. We should not only spoke different language, but also articulate instead conceptually, ya, and ways vastly different from this. Ya dia mau bilang sama orang Barat itu, kalian jangan seenaknya aja langsung menganggap paham gitu loh. Yang mau saya jelaskan ini tidak seluruhnya bisa dirangkum dengan terjemah Islamic law. Nah, itu yang mau dia bilang. Terjemah, kalaupun nanti saya pakai kata Islamic law, katanya, saya tidak sanggup untuk menerangkan, sebenarnya tidak cocok untuk menerangkan makna syariah secara keseluruhan. Itu yang mau dia bilang kepada pembacanya orang Barat di dunia Barat. Jadi our language, kata bahasa kita, bahasa Barat, bahasa Inggris itu membuat meng- me- menghalangi kita, mencegah kita, apa sih, fails us, menggagalkan kita dalam usaha kita untuk menghasilkan representasi atau tampilan sejarah itu, di mana sejarah itu tidak hanya berbicara sejarah syariah itu ya, tidak hanya dia menyatakan tentang bahasa-bahasa yang berbeda. Oh, no, present of that history ini, that-nya itu kemana ya? Yang tidak hanya membicarakan bahasa-bahasa yang berbeda, jadi tidak ada satupun sejarah syariah itu yang memakai bahasa Inggris katanya. Apalagi British India. Jadi sejarah syariah itu, nanti buku-buku yang dia baca, berbeda-beda bahasanya yang menerangkan syariah, tapi tak satu pun yang bisa dilacak dari mulai awal yang menuliskannya ke dalam bahasa Inggris. Tetapi juga representasi sejarah itu mengartikulasi konseptual, sosial, institusional, dan budaya dalam gaya dan cara-cara yang luar biasa berbeda dari budaya
budaya-budaya yang bersifat material dan non-material yang diproduksi oleh modernitas dan juga tradisi-tradisi bahasa Barat, tradisi bahasa di dunia Barat. I think that's eh, yang bisa saya sampaikan. Tapi saya eh, udah menjelaskan dia mau bilang itu. Nanti ada makna yang nggak tersampaikan dalam kalimat saya. Mungkin bisa saya bilang diterjemah. Makanya saya kalau menterjemah itu, satu paragraf itu menjadi 2 halaman kadang. 1 halaman. Karena banyak yang ditambah-tambah gitu, yang tidak ada di sini. Eh, se- karena kan tulisan tentang bahasa syariah itu kan ada yang dari orang Iran ya, Parsi. Tapi tidak ada yang nulis tentang fikih dari awal itu bahasa 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 Barat. Jadi budaya material dan budaya non material itu maksudnya apa? Itu kan sangat dalam yang mau dia bilang. Yang diproduksi oleh modernitas di tradisi bahasa dunia Barat. Tradisi bahasa dunia Barat itu tidak ada kalimat-kalimat bahasa Inggris yang kompatibel gitu, menerangkan konsep-konsep syariah itu. Maka perlu menjelaskannya pakai kalimat gitu. I think this that's all ya untuk Malam ini ya. that is it. Hmm. Ya nanti ini bagi orang yang belajar filsafat hukum